pesta sore hari ini. Boleh saya mau dengar tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita percaya siapapun yang ada di tempat ini, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama, Tuhan hadir bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kuasa lain di tempat ini selain kuasa yang kita sembah, kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju boleh katakan amin. Haleluya. Kita ada di tempat ini, mari berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita lebih dalam lagi untuk bersuka cita memuji Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari sambil kita semua bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita saat ini di dalam doa, dan kita undang kuasa Tuhan ada di tempat ini bersama dengan kita. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di sepanjang hari kami boleh lewati, bahkan di hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan setiap ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Setiap hari kami boleh menikmati berkat, setiap hari kami boleh menikmati kasih dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Untuk itu saat ini kami rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Bertatalah di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan, dan kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidup kami. Setelah kami kembali dari tempat ini, kami membawa sorak-sorak kemenangan, anugerah, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih dalam lagi untuk memuji dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus saat ini. Anugerah-Mu selalu mempesona kami Tuhan Yesus. Sungguh indah perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan kami merasakan kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami manusia yang biasa yang sering mengecewakan hati-Mu Tuhan. Tetapi kami bangga kami punya Tuhan Yesus, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan tak pernah berubah dalam hidup kami. Dan di saat sore hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami hanya bagi-Mu. Mari katakan Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Sembah syukur bagi Tuhan, sembah syukur bagi Tuhan. Oh ya Rabbi ya syarikirana ya haleluya. Ajaib, sungguh ajaib Bapa, dahsyat, sungguh dahsyat perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tempat ini bersama kami Tuhan Yesus. Engkau melihat kami di saat sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Be free. Haleluya. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my
Masih enggak? Masih dong. Katakan amin. Anak Tuhan masih ganteng dan cantik-cantik, amin. Tepuk tangan sekali lagi Bang Indah bagi Tuhan Yesus. Kita mau bersama bagi Tuhan.
kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa ketika Tuhan berbicara dalam hidup kita, ada maksud Tuhan tertentu dalam hidup kita. Amin. Apa yang kita doakan, terkadang lewat firman Tuhan, Tuhan bisa memberikan jawaban yang terbaik dalam hidup kita. Apa yang kita doakan, seringkali kita memiliki masalah hidup, lewat firman Tuhanlah Tuhan yang akan menguatkan kita. Amin. Siapkan hatimu, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Sudah bertahun-tahun saya berdoa dengan pergumulan ini itu.
Tetapi Tuhan sepertinya tidak pernah mendengar doa saya. Dan manusia terkadang kecewa dengan hal itu. Dan tidak sadar bahwa kita punya Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang mengerti setiap persoalan hidupmu. Bukan berarti Tuhan tidak menjawab, tetapi Tuhan menyediakan waktunya di waktu yang tepat. Dan setiap jawaban Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, itu lebih dari yang kita duga, lebih dari yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Bangga kita punya Tuhan
Salam kenal, saya dengan Jerry. Saya datang ke sini, saya ditemani oleh istri saya. Mungkin istri saya bisa berdiri. Kami adalah keluarga kecil yang Tuhan percayakan dari satu anak yang kami bimbing. Namanya Stefani. Hari ini harusnya dia datang, tapi karena tadi kurang enak banget jadi dia nggak datang. Oke, Bapak Ibu, demikian perkenalan singkat dari saya. Oh, sebelumnya kita doa dulu yuk. Kita doa dulu Bapak Ibu ya. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu lah kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Bapa, segala sesuatu yang berasal daripada-Mu Tuhan, sore hari ini Tuhan kami mau dengar langsung daripada-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan hikmat-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, untuk kami boleh menerima segala sesuatu yang berasal daripada-Mu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami akui Engkau Tuhan, kalau sebentar firman yang akan dibagikan, Engkau yang beracara di dalam setiap apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, thank you Bapak Ibu. Wah, ini sih banget dari sini. Oke, sore ini kita mau sama-sama sharing, kita mau sama-sama belajar tentang yang namanya walk with faith. Walk with faith itu bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Artinya apa tuh? Berjalan di dalam iman. Oke, kalau bicara berjalan, udah muncul di sana. Kalau berjalan di dalam iman, kalau dengar kata iman, apa yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo dong jawab, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Hah? Ayo, kasih mic. Hah? Coba. Kalau menurut saya iman itu adalah kepercayaan bagaimana kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kita berserah kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan, mantap jawabannya. Nanti Ibu ambil sepeda sama pos Supratman di depan. Oke, mantap, puji Tuhan. Ada lagi teman-teman yang mau jawab mungkin iman itu apa sih? Ayo, sepeda lagi ya Pak ya? Sepeda. Ayo dong, nggak apa-apa. Kan kita sama-sama belajar. Ayo Bu, silakan. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Wah, mantap. Begitu. Pak, sepeda lagi belum? Oke. Sekarang saya mau tanya lagi Bapak Ibu nih. Kalau bicara iman, yang terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu itu iman itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau bukan kita lakukan? Bingung ya? Hah? Gimana Pak? Sorry Pak. Harus kita lakukan ya? Oke, mantap. Ini musim motor Pak. Oke, harus kita lakukan ya. Oke. Terus ada lagi teman-teman yang bisa jawab lagi. Iman itu sebenarnya sesuatu yang harus kita lakukan atau sebaliknya? Kenapa saya kasih pertanyaan ke Bapak Ibu semua? Karena saya tuh dapat sesuatu dari firman ini gitu. Selama ini paradigma saya salah dalam berpikir. Makanya saat ini kita mau sama-sama belajar ya Pak kata firman ya. Ayo, ayo nih Pak, apa mobil aja Pak? Oke ya, yuk next. Nanti kita akan temukan jawabannya waktu pada saat saya akan bawa kali ya. Nanti kita akan temukan jawabannya waktu sambil kita berjalan yang saat ini ya. Oke, Bapak Ibu kita sama-sama baca di Efesus 2 ayat 8, 2, 3. Oke,
Dari ayat ini kita tahu nih, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, sehingga jangan kalian meninggalkan diri. Nah, kalau dari Efesus 2 ayat 8 ini, kira-kira ini dari siapa? Dari Tuhan ya? Dari Tuhan ya? Yang Tuhan kasih itu apa? Yang Tuhan kasih apa? Yang Tuhan kasih itu kasih karunia dan iman. Jadi sebenarnya kasih karunia dan iman itu adalah pemberian dari Tuhan. Oke, kalau ayat ini ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau tahu lebih jelas mungkin bisa tahu bahasa aslinya. Kalau kita masuk bahasa asli ini terlalu panjang. Jadi kasih karunia dan iman itu adalah dari Tuhan. Dulu saya berpikir kasih karunia itu adalah memang dari Tuhan. Iman itu adalah tindakan saya untuk melakukan gitu ya. Nah, ternyata kebalikannya, kalau dari ayat ini bicara kasih karunia itu dan iman. Ini kasih karunia dari Tuhan, ini iman dari Tuhan. Jadi dua-duanya ini dari Tuhan. Sampai sini tangkap ya? Oke ya. Nah, sekarang kalau bicara kasih karunia itu bicara anugerah Tuhan kan ya. Nah, teman-teman tahu nggak kasih karunia Tuhan itu apa? Saya pelan-pelan ya supaya ini ya. Kalau kecepatan nanti bilang ya, angkat tangan aja. Itu sama-sama sharing di sini, jadi santai aja. Kalau mau ngomong, mau kesaksian ya silakan. Nah, menurut Bapak Ibu kasih karunia itu apa? Sorry, the next. Mesti satu-satu dibuka ini langsung gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Saya langsung aja ya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan, anugerah yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma dan bukan sebagai usaha manusia. Jadi kasih karunia itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, bukan karena perbuatan kita. Nah, pertanyaannya, anugerah Tuhan itu apa sih? Seringkali kan kita bingung kan, banyak pendeta ngomong anugerah Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah Tuhan itu apa sih? Nah, anugerah Tuhan itu adalah ini. Anugerah Tuhan itu bicara tentang waktu kita terima keselamatan sejak kita terima Yesus sebagai juru selamat. Nah, pertukaran pada kayu salib terjadi dalam hidup kita. Kalau bahasa yang keren itu the great exchange itu terjadi dalam hidup kita. Jadi pertukaran antara kita dengan Tuhan terjadi di kayu salib. Apa sih yang dilakukan? Nah, yang dilakukan itu. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa-dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus mengalami kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Jadi Bapak Ibu, yang sejak kita terima Yesus sebagai juru selamat, fasilitas yang kita dapatkan itu adalah yang sebelah kanan. Yang tadinya kita ini neraka kekal, yang tadinya kita ini tidak diselamatkan, yang tadinya kita itu penuh dengan kutuk. Nah, Yesus dihukum supaya kita diampuni. Jadi sekarang bagian kita apa? Bagian kita apa? Terima. Kalau tadi kita mau balik ya, kasih karunia dan iman. Pak Hanto yang tadi ngomongin. Tadi kepercayaan saya dulu seperti apa Pak? Jadi ada satu hamba Tuhan tuh memberkati saya, bukan paradigma saya, dengan bahasa asli ini Pak. Kasih karunia itu dikasih sama Tuhan, iman dikasih sama Tuhan. Bagian kita apa? Percaya. Jadi kalau gampangnya gini loh Bapak Ibu, kasih karunia itu adalah kata benda, percaya itu adalah kata kerja. Jadi untuk bisa menjadikan kasih karunia itu terjadi, anugerah itu terjadi, anugerah itu kita terima dalam hidup kita adalah dengan cara percaya. Ya, sampai sini tangan Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sebenarnya kalau bicara yang untuk yang sebelah kanan itu, kira-kira ada nggak sih yang kita butuhkan lagi? Maksudnya yang kurang di dalam kita? Udah nggak ada ya? Semuanya udah komplit di situ ya. Diampuni, disembuhkan,
dijadikan benar, terus terima kehidupan Kristus, terus supaya kita menikmati kelimpahannya, terus kemudian menerima kemuliaannya, terus diterima oleh Bapa, terus kemudian kita menerima berkat. Ada nggak sih yang Yesus belum lakukan? Semua sudah dilakukan buat kita. Ya, siapa yang percaya di sini? Ya. Kalau percaya, kita lanjutin ya. Ini kita bicara kasih karunia. Saya mau tadi kan bicara diselamatkan oleh kasih karunia, oleh iman. Ya, kalau ini penjelasan tentang kasih karunia. Sekarang kita the next kita bicara tentang iman. Iman itu apa sih sebenarnya? Iman adalah alat atau sarana untuk manusia dapat memperoleh segala yang Tuhan sudah siapkan. Jadi seperti yang tadi saya bilang, iman itu sebenarnya adalah sarana yang Tuhan sediakan buat kita. Karya Tuhan ya, itu adalah alat yang Tuhan sediakan buat kita untuk kita memperoleh segala sesuatu yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Segala sesuatunya apa? Anugerah. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Paham ya? Nah, jadi iman itu Tuhan kasih ke kita supaya kita bisa memperoleh segala yang Tuhan sudah siapkan. Sampai sini paham nggak? Nanti ya. Jadi iman itu adalah karunia pembelian Allah. Iman bersumber bukan dari kita. Iman itu bersumber dari Allah. Bagian kita sekali lagi adalah percaya. Ya. Oke, the next. Nah, Ibrani 11 ayat 6 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Oke, the next. Nah, mengapa iman itu penting? Karena tanpa iman, Yesus nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau di ayat sebelumnya, bisa mundur satu. Nah, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi orang kalau bertemu dengan Yesus, menerima karya salib, itu kalau tanpa iman itu nggak mungkin bisa. Jadi di sini bahasanya itu adalah iman itu adalah kendaraan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kendaraan dalam konteks itu maksudnya sarana. Iman itu adalah sarana yang tadi itu ya. Oke, the next yang tadi. Mengapa iman itu penting? Karena tanpa iman Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. The next. Nah, kita baca ya di Matius 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ. Di sini the next book, Tuhan Yesus tidak bisa lakukan apa-apa, bukan karena dia tidak mau melakukan mujizat, tapi dia tidak bisa karena orang-orang tidak percaya kepada dia. Jadi kalau kita mundur tadi satu slide, itu bicara tentang waktu Yesus di daerah asalnya. Di daerah asalnya itu orang-orang Yesus melakukan mujizat. Waktu Yesus melakukan mujizat, awalnya mereka bilang, ini luar biasa nih. Nah kemudian ada lagi golongan yang lain itu ngomong, dia kan anak tukang kayu, dia kan saudaranya si anu gitu loh. Nah begitu pada saat orang-orang tahu kalau dia adalah penduduk setempat di sana yang sebenarnya dari anak seorang tukang kayu, banyak yang akhirnya nggak percaya. Pada saat tidak percaya, akhirnya mujizat nggak terjadi. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya semua Yesus bisa lakukan. Yang nggak bisa Yesus lakukan adalah satu, pada saat kita tidak percaya. Seperti hari tempat kediaman Yesus itu. Jadi di situ ditulis tuh. Jadi mujizat tidak terjadi di sana.
Jadi di sini kita bisa belajar bahwa iman itu, ya, kepercayaan itu adalah sebenarnya salah satu kunci untuk kita bisa menerima anugerah Tuhan. Ya, jadi poin yang bisa membawa ke sana. Nah, saya kasih ilustrasi Bapak Ibu. Ini adalah contohnya nih di daerah tempat Yesus lahir. Karena Yesus itu dikenal sama orang sana, jadi orang nggak percaya. Maaf ya, kalau saya boleh kasih ilustrasi nih, Pak Supraman kalian udah banyak kenal. Padahal Pak Supraman ini luar biasa, bisa nyembuhin orang sakit, bisa membagiin orang mati. Tapi kalian tahu latar belakangnya Pak Supraman di sana. Pak, maaf ya Pak, ini cuma ilustrasi bohong-bohongan. Nah begitu kalian tahu latar belakangnya dia pernah bla 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 bla, akhirnya gimana? Mana mungkin, masa Mas Bang bisa kayak begitu sih gitu. Jadi kira-kira kayak gitu Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya dia mampu, padahal dia bisa. Nah Yesus kira-kira kayak gitu. Kenapa? Di sini titik beratnya adalah karena tidak percaya. Karena melihat bibit bebek bobot. Padahal dia nggak tahu itu Yesus. Gitu. Ya sampai sini paham Bapak Ibu ya. Oke. The next. Oh sorry. Ini sebelum Ibu. Nah manusia itu tidak percaya kenapa? Karena akibat dari free will. Free will itu adalah kehendak bebas. Nah, saya mau masuk cerita sama Bapak Ibu nih. Bapak Ibu tahu tentang free will gak? Pernah tahu gak tentang arti free will? Free will itu kehendak bebas. Tahu gak konteks free will itu seperti apa? Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk melakukan segala sesuatunya. Walaupun manusia itu tahu dia harus berbuat baik, tapi karena Tuhan memberikan free will, waktu dia berbuat jahat, ya Tuhan gak bisa bikin apa-apa. Paham Bapak? Contoh yang paling gampang nih diterima nih. Waktu pertama kali Adam dan Hawa diciptakan, itu kan berpohon kehidupan. Ya, Tuhan ngomong sama Adam, dan semua pohon di sini kamu boleh makan buahnya, tapi yang ini jangan kamu pegang. Betul ya? Tuhan sendiri yang ngomong loh. Nah akhirnya belakangan memang kalau boleh dibilang waktu itu Hawa belum lahir ya, Hawa belum diciptakan. Waktu Tuhan ngomong sama si Adam itu Hawa belum diciptakan. Nah waktu pada saat Hawa diciptakan, nah masuklah si ular. Bapak Ibu udah tahu semua ya. Nah waktu pada saat ular menawarkan pohon ke Hawa, itu kalau Bapak Ibu lihat ya, Hawa itu nggak makan sendiri. Jadi waktu ada Adam, waktu si ular ini ngomong sama si Hawa, itu si Adam ada di sono. Jadi waktu pada saat si Adam dengar, harusnya responnya gimana? Jangan, karena kenapa? Tuhan larang, betul nggak? Nah, tapi yang mereka lakukan apa? Tetap mereka makan. Kenapa? Karena kehendak bebas yang Tuhan kasih. Jadi sebenarnya kalau buat saya pribadi loh ya, manusia jatuh dalam dosa, konteks Adam dan Hawa ya, itu karena satu, bukan karena dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu dampaknya. Manusia jatuh di dalam dosa, itu hanya karena satu, dia nggak percaya sama apa kata Tuhan. Betul nggak? Kalau dia percaya sama kata Tuhan, Tuhan bilang lu jangan makan. Kalau percaya, pasti kan nggak dimakan kan. Tapi justru dia ragu. Ditambah lagi kan digoda sama setan, digoda sama iblis. Nah, jadi di sini kenapa bisa seperti itu? Nah, ada lagi pertanyaan yang menggelitik. Pernah ada pertanyaan ini. Emang Tuhan gak ada kerjaan ya? Ciptain pohon buah pengetahuan baik dan jahat itu. Menurut Bapak Ibu gimana? Kayaknya Tuhan gak ada. Sorry ya, ini kita pakai bahasa Jawa di sini ya. Emang Tuhan tuh gak ada kerjaan ciptain pohon terlarang itu. Padahal dia tahu nggak kalau manusia bisa jatuh di situ? Tahu. Tapi kenapa sengaja diciptain? Justru disinilah tentang kehendak bebas yang mau dinyatakan. Jadi kehendak bebas manusia itu hati-hati. Buat kita pribadi semua, yang tahu kan hati nurani kita nih. Waktu kita mau melakukan apa-apa itu kehendak bebas itu paling harus dijaga. Nah contohnya itu gara-gara kesalahan Adam dan Hawa, rusaknya sampai hari ini. Karena kehendak bebas yang dilanggar, kehendak bebas yang salah dalam memilih. Jadi makanya di sini kita mau belajar untuk dibalik ini kepada hakikat utuhnya, kasih karunia Allah dan iman yang sudah diberikan kepada Dia, supaya kita bisa pakai free will kita secara benar. Free will kita untuk berani mau percaya sama Tuhan.
Tuhan. Jangan seperti orang-orang yang dekat kampungnya Yesus, begitu tahu bibit bebek bobot jadi nggak percaya. Ya, oke, next. Oke, nah sekarang kalau tadi kan kita udah tahu nih kasih karunia sama iman itu dari Tuhan. Nah sekarang bagaimana sih iman itu bekerja? Kita baca di Ibrani 11 ayat 1 ya, 2, 3. Nah, di sini kita bisa lihat tuh, iman bekerja itu pada saat ada pengharapan. Saya bisa tahu dari mana? Tuh, iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Jadi, kalau tidak ada yang diharapkan, bisa jadi nggak? Bisa jadi nggak? Enggak. Jadi di sini saya mau sama-sama sharing Bapak Ibu. Kita lagi mau bahas tentang bagaimana iman itu bekerja. Iman itu bekerja kalau ada pengharapan, ya. Nah, next ada ayatnya nih. Nah, kita bisa lihat di dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22. Di sini itu adalah, saya ceritain aja. Jadi pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya dia menderita pendarahan, Bapak Ibu udah tahu semua kan ya. Jadi maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamahnya jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini adalah pengharapan dia. Jadi pengharapan perempuan pendarahan ini adalah asal ku jamah jubahnya. Jadi kalau perempuan ini tidak ada pengharapan untuk mau sembuh, terjadi nggak? Saya rasa nggak terjadi. Ya, akhirnya kita tahu loh, Yesus akhirnya dia berhasil menggapai jubah Yesus, akhirnya dia sembuh. Jadi ini adalah sebuah contoh alasan kenapa iman itu harus ada pengharapan. Nah seperti ini. Yang kedua itu ada dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yuk kita baca sama-sama, yuk 2, 3. Kalau dari cerita ini adalah seorang buta yang bernama Bartimeus. Kita juga udah tahu ceritanya. Satu hal yang menarik di dalam Bartimeus ini adalah dia punya keinginan yang kuat untuk sembuh, untuk bisa melihat lagi. Dari mana saya bisa tahu? Itu kalau kita baca ya, orang-orang baik, Yesus tuh masih jauh, tapi dia tetap teriak. Waktu teriak, orang-orang di sekeliling dia tuh marah sama dia. Kalau bahasa saya tuh, ngapain sih lu berisik? Udah diem. Yesus gak bakalan denger, dia tuh jauh gitu loh. Kalau kita jadi si Bartimeus, respon kita apa? Oh iya bener juga ya. Paham gak Bapak Ibu? Karena Yesus jauh, percuma lu teriak. Tapi Bartimeus punya respon gak segitu, gak seperti itu. Walaupun dia dilarang, walaupun dia dikekang, tetap dia teriak. Nah itu bicara imannya dia, iman kepercayaan dia kepada Yesus. Jadi saya bicara kepercayaannya, itu kepercayaannya kepada Yesus, kalau Yesus itu bisa menyembuhin dia, ya. Nah, itu bicara kepercayaan sekali lagi. Nah, yang luar biasa ini adalah waktu Yesus ketemu sama si Bartimeus, apa yang Yesus katakan? Di ayat 51 tuh.
Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Maaf ya, kalau bapak-bapak jadi Yesus ketemu orang buta, responnya biasanya apa? Gak usah nanya ya, karena kita tahu kamu pasti kebutuhannya mau melihat, gitu ya. Nah di sini kita dapat pelajaran yang luar biasa nih. Yesus ketemu orang buta, dia nggak seperti itu. Responnya gimana? Tetap dia tanya, Bartimeus, apa yang kamu mau aku lakukan buat kamu? Jadi di sini bicara tentang Yesus bertanya kepada dia, harapan kamu tuh apa sih? Nah, si orang buta itu melihat, rabuni aku supaya aku dapat melihat. Harapan dia adalah supaya melihat. Lalu kata Yesus padanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ya, jadi sebenarnya Bartimeus bisa sembuh. Pertama itu karena iman kepercayaannya kepada Yesus. Kedua, respon Yesus itu tidak langsung menyembuhkan. Dia tetap, mujizat itu kan bukannya semena-mena yang tadi saya bilang itu tiba-tiba dok jadi enggak. Dia hargai free will kita. Apa yang kamu mau dari saya? Kalau kamu mau sembuh, ngomong. Kalau kamu mau melihat, kamu ngomong. Kalau kamu mau sembuh, kamu ngomong. Gitu ya. Jadi kalau ngomong sama Tuhan dalam doa harus spesifik. Jangan bilang Tuhan tolong aku. Ya tolong apa? Nah ini belajar dari sini ayatnya. Jadi waktu Yesus ketemu sama Bartimeus, dia tetap tanya. Makanya saya bilang gini, ini luar biasa banget ya. Sampai dia bilang, apa yang harus aku perbuat bagimu gitu. Ya, nah ada satu kesaksian hamba Tuhan. Nah, saya dengar kisahnya itu, ini cukup memberkati saya sih. Jadi di gerejanya itu pernah ada jemaat yang lain bawa orang kayak kursi roda yang nggak bisa jalan, lumpuh udah lama. Nah, si hamba Tuhan ini dia dapat pelajaran tentang ini nih. Nah, hamba Tuhan ini begitu ketemu orang yang dapat kursi roda, dia nggak nanya, langsung didoain gitu. Begitu didoain, terjadi apa-apa nggak? Enggak. Yang didoain itu adalah dalam nama Yesus sekarang sembuh gitu. Nggak terjadi. Kenapa? Ternyata si orang yang naik kursi roda ini, dia datang ke gereja itu bukan minta supaya bisa berjalan, tapi supaya ekonominya baik. Paham nggak Bapak Ibu? Paham nggak? Ngerti ya? Jadi waktu pada saat kita mau doain orang, waktu kita pada saat mau melayani orang, harusnya kita tanya dulu apa yang menjadi harapan dari kamu. Jadi di situ dapat pelajaran dulu. Jadi saya diberkati sama hamba Tuhan ini, dia bilang iya benar. Berarti kalau gitu next time kalau kita mau doain orang, tanya dulu apa yang jadi harapan kamu. Nah seperti itu nggak terjadi apa-apa. Padahal hamba Tuhan ini udah banyak doain orang tuh, bahasanya tuh cun gitu ya. Ini ya. Oke, next. Nah, apa perbedaan iman manusia dan iman Tuhan? Dari tadi mungkin teman-teman bingung ya. Ini si Jerry ngomongnya iman, ada iman itu, ada iman ini, iman ini. Nah sekarang saya pakai yang supaya teman-teman bisa gampang mengerti gini. Apa perbedaan iman manusia dan iman Tuhan? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau iman manusia itu kayak gimana? Pak Supraman? Iman manusia seperti apa? Maksudnya, betul. Supranatural. Betul. Gini, teman-teman, di Alkitab itu sebenarnya banyak contoh yang kita bisa lihat. Iman manusia itu adalah ada salah satunya itu ada waktu pada saat Tuhan ngomong sama Abraham dan Sarah. Apa yang Tuhan ngomong sama Abraham sama Sarah? Yang dia ngomong itu adalah aku akan menjadikan keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di ya. Oke. Sekarang diterima sama Sarah kan? Diterima sama si Abraham kan? Nah, mereka terimanya itu adalah dengan imannya manusia. Kenapa? Karena Sarah berespon, mana mungkin aku hamil, orang aku udah mati. Hai, itu enggak? Itu iman manusia. Ya, itu satu. Yang kedua, responnya ngaco. Ngaconya kenapa? Pakai pikiran manusia. Tadi Pak Suparman bilang kalau iman manusia itu adalah bukan supranatural, yang pasti natural yang kepikiran kan.
Dia panggil Hagar supaya tidur sama Abraham. Dari hasil tidur itu dapat keturunan. Itu ngaco. Jadi iman manusia itu seperti itu. Padahal sebenarnya waktu Tuhan janjikan kepada mereka akan memberikan keturunan sebanyak itu tuh yang tadi dia bilang itu adalah dengan imannya Tuhan. Imannya Tuhan itu apa? Segala sesuatu yang mustahil itu tidak mustahil. Supranatural. Mau mati haid udah berapa ratus tahun pun kalau Tuhan bilang jadi. Makanya akhirnya kan kita bisa lihat kan keturunan yang anak perjanjian itu ada dari mana? Sarah. Jadi sini Bapak Ibu paham nggak saya? Ngerti ya? Ada lagi iman manusia. Kita sering dengar orang punya mobil atau rumah, terus lewat, kita tepuk tangan dalam nama Yesus. Ketawa, ngerti ya? Dalam nama Yesus. Lihat mobil Ferrari, melihat mobil yang mewah, dalam nama Yesus. Apa? Aku klaim jadi milikku. Kacau. Ngerti maksudnya ya? Jadi bukan seperti itu gitu loh. Itu iman manusia. Jadi iman Tuhan itu bukan iman yang seperti itu gitu loh. Jadi iman Tuhan itu adalah iman yang supranatural. Makanya untuk mendapatkan kepercayaan iman yang supranatural ini dibutuhkan hubungan. Kalau nggak ada hubungan ya nggak bisa gitu loh. Jadi sampai sini paham ya mengenai iman manusia dan iman Tuhan. Atau mungkin ada yang bingung, ada yang mau mungkin kasih masukan atau mau bertanya? Kalau ada pertanyaan kita pulang. Udah ngerti? Gak bercanda ya. Ya sampai sini paham ya. Jadi kalau saya boleh ulang itu adalah yang sharing pada sore hari ini itu adalah kita bicara tentang kasih karunia dan iman itu adalah pemberian Tuhan buat kita. Bagian kita adalah percaya untuk bisa menggunakan iman yang Tuhan sudah kasih buat kita. Jadi kita nggak perlu beriman-iman lagi. Nah percaya modal apa? Percaya yang nomor satu yang kita harus percaya adalah karya salib Yesus di kayu salib. Segala sesuatu sudah ditanggung. Yang tadi di sisi kanan ya Bapak Ibu ya. Nah kalau sisi kanan itu kita percaya sepenuhnya, maaf Bapak Ibu ya, saya rasa mungkin nggak ada kendala kali di dunia ini ya. Dan memang sebenarnya itu kayak gitu. Kalau berani percaya, terima, nanti jadilah dengan iman kalian. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang itu, setelah kita tahu kayak begini nih, harusnya kita hidup sengsara nggak ya? Harusnya hidup kita susah nggak ya? Harusnya hidup kita penuh dengan masalah nggak ya? Secara kebenarannya harusnya nggak perlu. Karena firman ngomongnya itu yang tadi sebelah kanan tuh. Tapi kenapa seringkali termasuk saya, kita kan masih diproses nih sama-sama. Saya nggak bilang saya paling superman, enggak. Kita sama-sama lagi proses untuk bisa tuh yang sebelah kanan itu percaya dengan iman. Contohnya kayak sakit. Waktu sakit, memang ada dua tindakan yang bisa dilakukan. Pertama tindakan medis, kedua tindakan iman. Tindakan medis bicara kita ke dokter, kita makan obat. Salah nggak? Nggak salah. Tuhan bisa pakai obat, Tuhan bisa pakai dokter. Tapi ada lagi yang lebih tinggi, saya pakai kata lebih tinggi ya. Ada lagi yang lebih tinggi dari situ. Apa? Supranatural. Yaitu apa kata firman? Firman bilang apa? Oleh bilu-biluku kau sudah sembuh. Berani nggak pegang? Berani pegang? Jadi. Ya, jadi sebenarnya yang sebelah kanan itu bicara itu yang paling bawah itu tadinya kita tertutup jadi diberkati kan. Berkat apa sih? Segala hal. Nah diberkati juga dalam hal segala keuangan gitu loh. Jadi berani percaya nggak? Berani percaya jadilah suatu iman kalian. Jadi bukan masalah Tuhan lagi. Jadi kalau doa itu maaf ya, kalau saya izin boleh rangkum sharing kita sore ini gitu. Doa itu sebenarnya bukan doa yang meminta lagi sebenarnya sih. Sebenarnya kalau kita tahu firman ini ya, kalau doa meminta, Tuhan berkatilah aku. Maaf ya, ini kalau bisa sendiri Tuhan, emang saya belum berkati kamu. Bisa begitu, benar gak?
Tuhan sembuhkanlah aku. Tuhan bilang, oleh biru dulu, engkau telah sembuh. Sampai sini paham Bapak Ibu? Ini bukan kata saya loh, kata firman loh. Makanya saya bilang nih, ada yang mau nanya, kita balik lagi nih. Jadi hidup ini bicara tentang berani percaya nggak sama apa yang firman ngomong. Berani percaya, jadi sudah. Ya, jadi doa itu, oke, sekarang pertanyaan, doa itu jadi mesti gimana dong, Jer? Gitu kan ya? Jawabannya simpel. Deklarasikan apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Contoh, waktu ini pengalaman hidup kami berdua sebenarnya. Dulu kalau mau cerita panjang banget nih. Contoh dalam sakit. Waktu kita sakit, kita pernah di posisi itu tidak ada way out. Kita hanya bisa bersama Tuhan. Saya kena serangan jantung Bapak Ibu. Pas ngomong udah tahu ya Pak ya. Yang waktu kita, belum tahu ya. Bisa cerita sebentar. Masih ada waktu nggak ya? Masih berapa menit ya? Izin ya, ini kesaksian buat kemuliaan Tuhan ya. Jadi gini, waktu saya umur 32 tahun ya, 32 atau 33 tahun, kami pernah waktu kami lagi di luar negeri, tiba-tiba dada saya sesaknya setengah mati. Aduh, itu ibaratnya tuh kayak badan saya tuh ditindih sama gajah. Nah, hotel yang kami nginep belakangnya Chinatown. Nah, dari hotel yang kami nginep ke Chinatown tuh kita nggak pakai mobil, jadi kita jalan kaki. Itu kan kan kita nggak ngerti. Kalau jalan kaki tuh semakin jalan tuh kan jantung detaknya kencang kan. Semakin detaknya kencang semakin sakit. Saya nggak ngerti. Nah, sampai akhirnya belakang sampai ke tempat Chinatown kita makan, kemudian kita balik ke hotel semakin sakit. Sampai akhirnya saya nggak bisa naik ke hotel. Saya bilang sama cicinya, sama cici istri kakak ipar. Dia bilang, ya udah duduk dulu di lobi, nanti udah enakan baru naik ke atas. Udah kan, begitu udah akhirnya kan besok kan mau check up kan. Terus saya bilang, besok boleh nggak selipitin saya untuk apa? Untuk cek ke dokter gitu kan. Begitu cek dokter, boleh dokter udah kenal gitu kan. Akhirnya besok paginya mau check up, saya turunin mereka di lobi, terus kemudian saya parkir. Begitu saya parkir, terus kemudian si istri saya bilang sama istri saya, kamu tolong kerokin saya dulu dong, karena abis ini kan kita mau nyebrang ke jauh nih, pakai mobil kan, gitu mau jalan jauh, supaya saya bisa enakan, karena dulu kan kalau udah dikerokin rasanya enakan ya, akhirnya dikerokin, tapi sebelum dikerokin dia telepon cicinya, Ci, kita nggak turun dulu, kita di mobil, saya mau kerokin si Jerry dulu, istri saya bilang gitu, cicinya, nah ini, terus cicinya bilang, kerokin di sini aja, jangan di mobil. Malu, mesti begini kan, dia mau soal baju, angkatnya belakangnya gitu kan. Akhirnya belakang kita nurutin kan ya. Akhirnya kita ke atas. Nah, waktu dikerokin itu langsung enakan. Begitu enakan, saya sama anak saya langsung mau ke restoran hotel. Jadi mereka check up karena saya nggak ada niat mau check up. Begitu saya ngerasa habis dikerokin enak, saya langsung mau ke restoran. Begitu saya berdiri dari bangku, tiba-tiba nomornya kakak ipar saya tuh dipanggil sama dokter. Bapak kamu, langsung dia panggil saya kan, ibu saya panggil saya, ayo sini jam sekarang ini, udah nggak usah lah kok, saya bilang kita udah enakan kok, kamu dia dikit sini ikut, dia bilang gitu. Datang, begitu datang ke dokter ngomong, gejalanya apa? Saya bilang begini, yang ditanya cuma satu, ada riwayat jantung nggak ada, jantung saya ada, riwayat jantung nggak ada, ya bener dong, jantung ada. Nah terus dan itu belakang dia bilang, kalau saya dengar dari kamu punya kata-kata, kayaknya kamu nih kena serangan jantung. Oh, serangan jantung kayak apa? Saya bilang begitu kan. Kayak apa itunya gitu? Enggak mungkin lah. Terus cuma saya bilang, kemarin 2 hari lalunya itu tuh waktu kita mendarat di airport, itu waktu saya mau ambil bagasi, itu memang dada saya sakit. Saya bilang sama dokter kayak gitu. Nah itu serangannya udah mulai dari situ. Nah, cuma kan saya nggak tahu gitunya kan. Ada belakangan begitu saya anggap diabaikan, udah akhirnya kan supir bawa kami ke hotel, sampai di hotel kita kira nggak apa-apa. Ternyata itu udah serangan pertama Bapak Ibu. Nah akhirnya kami singkat kata dicek, begitu dicek pakai EKG, nggak bisa nih nggak baca, suruh treadmill baca. Jadi itu kalau saksian doang dikit ya, belum pernah ada kena serangan jantung ya? Oh belum pernah Ibu ya? Oh bypass, oke. Nah kalau akhirnya, jadi tuh kalau grafiknya
orang kena serangan jantung kalau di treadmill, tek 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 tek, ada kakinya jatuh, plok gitu. Tek 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 tek, ada kakinya gitu. Nah saya punya ada kakinya. Terus saya tanya, hasilnya keluar, terus tahu, wah ini mah kamu positif serangan jantung. Ada penyumbatan di jantung. Cuman nggak tahu penyumbatannya di mana. Kalau mau lebih lengkap harus di balon. Kalau bahasa sana tuh di balon, dimasukin cairan untuk tahu mampetnya di mana gitu loh. Akhirnya bahkan begitu saya dikasih tahu tentang saya kena serangan jantung, bayangin Bapak Ibu, langsung shock. Yang tadinya happy nggak ada apa-apa, langsung divonis sama dokter, cepet. Itu rasanya udah kayak apa? Saya melihat istri saya nangis, saya lihat anak saya nangis, dia nangis lah. Gimana nggak nangis? Coba bayangin, orang segantung ini kena serangan jantung kan gimana coba? Hah? Mikirin, enggak bercanda. Saya mikirin istri saya, kan masih muda kita, 32 apa 34 ya namanya. Itu jadi saya bilang anak masih kecil gitu kan. Nah disitulah seumur hidup saya itu saya belum pernah ada di titik seperti itu Bapak Ibu. Saya duduk, dokternya bilang saya akan cek kamu 3 jam kemudian ya, karena sekarang saya mau tindakan orang masih ada 2 yang mau dioperasi jantung. Jadi setelah mereka bertindak, saya tindak, nanti saya baru handle kamu gitu. Jadi selama 3 jam itu udah kayak neraka buat saya. Saya duduk di sini, saya mau WC di sana tuh. Ini cuma jalan cuma beberapa langkah, nggak kuat. Aduh, dibopong sama cihumnya, dibopong sampai ke WC, udah kencing, dibopong lagi ke sini, nggak kuat. Sampai akhirnya kan ke kamar praoperasi. Kamar praoperasi kan apa namanya? Kamar isolasi ya, istilahnya kan. Jadi kan pakai baju itu apa segala. Nah, ini yang saya mau saksikan. Waktu itu kita udah banyak tahu firman. Istri saya doain terus, dalam nama Yesus, wah bla 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 dia doa. Saya tahu. Tapi nggak ada satupun yang sebenarnya dari dia. Kenapa? Saya lebih memilih kepada fokusnya itu adalah kepada sakitnya saya. Semakin saya fokusnya saya semakin sakit. Saya omelin dia. Lu nggak tahu sih apa yang saya alami juga begitu kan? Ada bahkan udah dalam nama Yesus dia doain. Ada kali 1,5 jam kita di kamar itu ya, kamar isolasi itu. Wah dia doain, dia tetap dengan sabar dia doain. Nah yang luar biasa Bapak Ibu, waktu selama 1 jam itu saya fokus pada sakit saya. Begitu saya fokus pada sakit saya, itu sakitnya bukan main. Sampai satu titik saya tuh ini hari ini udah sekian belas tahun, sekian puluh tahun saya masih ingat kejadian itu. Tiba-tiba seperti ada yang ingetin saya di dalam. Oleh biru Yesus, kamu sudah sembuh. Katakanlah itu. Nah, bukan amin Pak, bukan itu. Saya punya free will kan? Bisa aja kan, saya bisa ngomong perkataan itu. Lu nggak tahu sih apa yang gue rasain seperti yang saya jawabin saya bisa kan? Tapi bersyukur waktu itu saya responin Pak. Jadi saya bilang, Tuhan Yesus ampuni saya kalau hidup saya tidak bertanggung jawab. Sekarang kasih saya kesempatan yang baru, saya masih mau hidup Tuhan. Ya, pakai hidup saya sesuai dengan kehendak-Mu. Terus saya bilang sama Tuhan Yesus, saatnya aku percaya. Kalau diri-dirimu aku telah sembuh. Begitu saya ngomong kalau dirimu aku telah sembuh, amin. Ini kesaksian nyata, seperti kayak sesuatu lepas dari sini. Begitu ada sesuatu yang lepas ini dari sini, kagak sakit, mukanya langsung berubah. Isi saya menjadi saksi hidupnya. Yang tadi mukanya pucet, penuh kekhawatiran, penuh ketegangan, ya orang mau mati gimana? Jadi orang benar-benar ini, ada orang gini langsung berarti seger. Nah, seger kan? Langsung bangun. Begitu kita ngobrol, kok. Jadi seperti orang bukan mau sakit, seperti bukan orang mau praoperasi, bukan. Sampai hari mantunya, susternya datang jemput kita. Susternya jemput kita pun di situ akhirnya saya masih bercanda loh. Paham Bapak Ibu ya? Tadi itu saya kayak begitu, saya bercanda sama dokternya. Waktu kita diituin, kan dokternya udah dokter pribadi tuh. Jadi waktu saya ditindak, dia samping saya. Diituin. Dokternya teriak, dia tunjuk itu di TV-nya. Wah, kalau bahasanya, wah lupa. Luar lelaki guys, dia bilang. Maksudnya apa dok? Kamu punya penyumbatan sudah 99,9%. Dia bilang, dia tahu kan saya bawa mobil di sana. Dia bilang ini kamu belum sampai ke depan, ini kamu udah begini. Dan di dalam mobil kamu itu tuh banyak penumpang. Jadi bukan hanya kamu yang mati, semua bisa mati. Kamu adalah orang yang beruntung yang pernah saya temuin.
menurut dia. Tapi menurut saya bukan, ini kesaksian nyata saya bersama Tuhan. Makanya habis dari itu udah operasi kayak biasa. Tawar-tawar harga udah ada operasi, udah beres. Nah dari sini saya mau kesaksian itu adalah waktu pada saat kita fokus kepada sakit kita, semakin terpuruk, bukan hal yang baik yang terjadi. Semakin sakit, semakin depresi, semakin nangis, pokoknya semakin pokoknya udah kayak ini. Tapi waktu saya percaya itu kekuatan Tuhan ya, sebagai saksi hidup dalam konfes firman-Nya ya. Hari ini saya bisa bersaksi di Bapak Ibu, firman itu adalah benar. Jadi sebenarnya waktu saya berkatakan oleh biru Yesus saya sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Saya percaya oleh biru Yesus saya sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Itu pas. Nah, makanya saya kenapa bisa bawa tentang iman itu? Nah ini nih, kita pernah ngalamin. Ini hanya masalah sakit. Kalau masalah keuangan banyak. Jadi makanya sekarang bagian kita adalah berani nggak percaya. Kalau berani percaya, jadinya sesuai dengan apa yang kita percaya. Makanya kalau punya kepercayaan jangan yang negatif, jangan yang jelek, rugi. Ya dong, kalau punya kepercayaan yang jelek yang jadi. Padahal sesungguhnya ada dasar nggak kita punya kepercayaan yang jelek? Enggak. Itu sebelah kanan tuh Yesus sudah lakukan. Jadi bagian kita adalah deklarasi pengenalan. Thank you Jesus. Aku hidup bukan karena apa kata dunia. Aku hidup bukan karena apa kata yang dilihat. Itu kayak orang buta tuh. Orang dikelilingin sama orang-orang yang nahan dia suka nggak ngomong. Aku bukan ditentukan oleh komunitas. Aku ditentukan oleh apa kata kamu. Nah, masalah jatuh keuangan, apa segala, udah banyak banget. Tapi semua karena Tuhan, bukan karena kata kita. Jadi ini adalah sebuah kisah story yang benar-benar saya nggak bisa lupain. Kalau Bapak ini yang saya bilang nih, saya masih ingat tuh kejadiannya. Sepertinya detik demi detik itu saya masih ngerasain kayak ini. Itu Tuhan sampai kasih derajatnya kan kayak gitu. Ya, jadi firman itu adalah benar Bapak Ibu. Kalau nggak percaya, silahkan apa. Lebih baik sih jangan percaya ya, supaya dilakuin maksudnya. Ya, oke, next. Nah, ini ada film nih, bisa diputar nggak ya Kak? Nggak bisa Pak, Mak. Oh nggak bisa diputar ya? Iya. Wah sayang nih, filmnya bagus nih padahal. Nah, lihat itu. Jadi film ini saya diberkati banget sama nih film. Saya ceritain aja ya. Orang dari sini mau nyebrang ke sana, ya. Ini jurang, gak ada dasar orang bisa ke sana. Tapi si orang kedua ini bilang, kamu jalan aja. Nanti aku lilitin tali di belakang kamu jalannya. Toh kalau kamu jatuh pun aku bisa tarik, gitu ya. Ya, ini ilustrasi. Nah itu orang ini akhirnya dia percaya, dia ikat talinya, terus dia berjalan, tak, gitu ya, berjalan ya. Sambil si orang ini ngomongin tentang, ayo fokus kepada ke depan, fokus kepada yang kepada Tuhan maksudnya, fokus pada Tuhan, jalan. Begitu akhirnya sampai di tengah pertengahan jurang itu, terus tiba-tiba si orang yang jalan ini dia nggak tahu kalau sebenarnya talinya itu tuh sudah lama lepas, karena panjangnya jurang itu tuh sama panjang tali lebih panjangan jurang, jadi kan talinya udah habis kan. Jadi waktu talinya habis tuh dia masih nggak tahu, dia masih tapi bisa jalan. Begitu jalan-jalan sampai satu titik dia lihat ke belakang, tali ternyata udah nggak ada, udah nggak dipegang sama temannya. Disitulah saat ini jatuh. Begitu jatuh, untungnya udah deket tebing, dia bisa pegang tebingnya, kemudian dia bisa manjat akhirnya di sana. Itu adalah film dari ini. Jadi di sini mengisahkan bahwa gini loh, seperti halnya waktu Petrus disuruh berjalan di atas air, waktu Petrus itu melangkah dengan memandang fokusnya kepada Tuhan, dia bisa berjalan. Bicara apa nih? Supranatural kan? Tapi begitu dia lihat keadaan, gila, gua jalan di atas air. Tenggelam. Nah, di sini mengajarkan kita sebenarnya iman itu bicara tentang yang tadi Ibu bilang, tentang segala sesuatu yang tidak terlihat gitu. Nah, berani nggak untuk action dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat gitu. Nah, jadi diajarkan adalah fokusnya pada Tuhan. Fokus pada Tuhan, maka kita bisa lakukan itu gitu. Itu sih isi dari filmnya Bapak Ibu. Ya, sorry ya kalau itu bisa diputar nanti ini. Oke, next. Nah,
Kesimpulannya dari sore ini adalah segala yang menjadi kebutuhan manusia sudah disediakan Tuhan melalui anugerahnya di kayu salib. Bagian manusia adalah memakai iman yang sudah diberikan Tuhan, yaitu dengan percaya dan bertindak. Kita kalau hanya percaya tidak bertindak percuma Bapak. Jadi caranya itu adalah kita pakai iman yang Tuhan sudah kasih ke kita untuk kita bisa mendapatkan anugerah yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Ya, jadi manusia itu tetap melakukan, tetapi dengan kekuatan Tuhan yang sudah diberikan. Jangan sampai kebablasan. Tadi kan bicara sudah diberkati. Kalau sudah diberkati, saya mau kerja dong. Itu ngaco. Kita tetap kerja, cuma bedanya yang dulu sama sekarang. Kalau dulu saya bekerja dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan saya, dengan pikiran saya. Sekarang begitu saya ada di dalam anugerah Tuhan, saya bekerja dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan yang memberikan saya kekuatan untuk saya bisa bekerja. Paham Bapak Bu? Bedanya tahu yang di sini ya. Jadi kita melakukan sekarang ini atas dasar Yesus yang sudah ada di dalam kita, bukan Yesus yang masih di luar. Di sini sudah terima Yesus sebagai juru selamat semua? Sudah ya. Kalau sudah berarti Yesus di mana? Dalam hati. Di mana? Di hidup kita. Akui itu, sadari itu terus. Itu yang menjadi poin. Ke depan kita nggak tahu. Baik ekonomi, baik itu kesehatan, baik itu apapun juga kita nggak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu adalah Yesus bersama kita. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang memberkati kita di sore hari ini. Yang merasa diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita akan memberikan kabar syukur persembahan kita bagi Tuhan, mari kita bersatu hati Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang hari ini Tuhan memberkati kami Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan, ucapan syukur Tuhan di sore hari ini. Memberkatilah setiap tangan-tangan yang akan memberikannya Tuhan di sore hari ini. Berkat Tuhan selalu dicurahkan, dilimpahkan di dalam kehidupan kami. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, New Life Community mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan kepada Ibu Tiu dan Bapak Jerry. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Supratman Bintiri. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk dapat kembali hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah anak sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pada pukul 4 sore di tempat ini di ruangan khusus sekolah minggu. Kami mengadakan ibadah Komsel My Home di apartemen Gading Icon pada hari Jumat pukul 7 malam. Bagi jemaat yang rindu untuk bergabung di Komsel My Home dapat menghubungi pengerja atau asyar yang ada di depan. Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan di New Life Community dapat mentransfer ke rekening 0941815960. Selesai ibadah, yuk jangan dulu pulang dulu. Jemaat bisa menikmati kopi, teh, dan setiap makanan ringan yang sudah disiapkan di ruang depan. Di Life Community mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan, kita tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Jerry dan juga Ibu yang boleh hadir hari ini. Kita semua sangat diberkati ya. Dan juga buat Bapak Ibu teman-teman juga yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada Pak Fanto ya, ada Pak Hendra juga, Bu Meli ya. Dan juga ada teman-teman juga ya dari UBK juga, ada berapa juga ya. Saya juga, ada tante saya juga, dan puji Tuhan khotbah hari ini meneguhkan ya, karena besok akan operasi ya. Jadi kembali lagi ya, kita percaya, terima dengan iman, dan kita jalan itu semua. Saya percaya ketika kita menjalani bersama dengan Tuhan. Sama juga seperti Ibu Meli alami juga ya, ketika dicek oleh dokter, wah kita pokoknya doain itu kan, kita jalani aja dengan iman. Dan puji Tuhan ketika cek semuanya di Singapura, puji Tuhan, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara datang sore hari ini di tempat ini, tapi firman Tuhan sudah disampaikan ya, anugerahnya sudah diberikan bagi kita, imannya tinggal bagian kita. Percaya enggak? Tapi saya percaya, saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara, saudara percaya. Amin. Dan kalau saudara percaya, tadi kata berani percaya, berarti siap untuk menerima pertolongan dan mujizat daripada Tuhan. Kita pakai berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, musik saja dengan lembut. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak, kami responi firman-Mu hari ini. Engkau sudah memberikan kasih karunia dan iman itu ya Tuhan. Biar setiap kami percaya ya Tuhan. Kami berdoa buat Tante Sonda yang besok akan operasi. Dengan iman kami percaya oleh biru darah Yesus, Tuhan yang menyembuhkan, dan segala sesuatu yang dilakukan, kami percaya ada Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bapak, kami menopang doa juga daripada setiap jemaat yang hadir hari ini. Mungkin mereka sedang mengalami masalah ekonomi ya Tuhan yang berat, tapi kami percaya ada Tuhan yang menyertai mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam struggle mereka. Kami percaya sorga menyokong, sorga mendukung. Mungkin secara finansial terbatas, kurang, tapi kami percaya Kau Allah Jehovah Jireh ya Tuhan. Engkau sediakan segala modal, segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Baik yang berusaha juga, baik yang kuliah, baik yang bekerja, Tuhan juga memberkati. Kami percaya anak 7 orang benar tidak ditinggalkan, anak 7
orang berhenti dan akan meminta-minta roti karena kami percaya Tuhan siapkan pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, membuat kami semakin sayang Tuhan, membuat kami semakin cinta Tuhan, membuat kami setia kepada Tuhan. Dan ketika kami dipulihkan dan diberkati, kami senantiasa ingat semua ini karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat yang boleh hadir hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati semua jemaat New Life Community berlimpah-limpah. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Jerry, Tuhan, Ibu Tiut. Terima kasih, berkati kasih karunia-Mu atas keluarga ini. Berkati juga Stefani anaknya Tuhan, kami percaya bagi banyak orang beliau boleh menjadi tanda yang ajaib dimanapun beliau berada, dalam usaha, dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Terima kasih buat teman-teman imam muslim dan semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Kami percaya juga Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih buat Mall Kuningan City, Tuhan juga memberkati. Buat kota kami Jakarta, buat Indonesia. Bapak, masa-masa rekapitulasi daripada hasil pemilihan, kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan persatuan, kesatuan atas bangsa kami ya Tuhan. Biar semuanya bisa legowo ya Tuhan, untuk menerima segala apapun juga yang sudah Tuhan kerjakan atas bangsa ini. Lepas daripada segala kekurangan yang ada, kami percaya ya Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang turun atas bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, sebentar kami akan kembali pulang. Kami angkat tangan kami dan kami terima berkat anugerah kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan